Pertama, kata Bina tadi nggak sebut Butani Daupung tadi ya, Silai Sabungan. Benar semua tadi itu. Dan Raja Silai Sabungan sama Raja Uluan ini kembar. Karena itulah Bakara dan Paropo itu sama itu. Itu indah sekali. Nah, tadi kalau satu-satunya situs geopark kaldera Toba di geosite Silalahi dan Paropo ini yang paling unik. Sampai hari ini masih ada yang disebut Raja Tulpuk, Datulangi, semuanya, dan Pesta Tugu sudah sampai hampir 40 kali yang tadi sudah disebutkan setiap tahun tanpa putus. Dan itu benar. Saya minta maaf kalau tidak saya sebut tadi, tapi ikut di dalamnya. Kalau sekedar tambahan saja, tambahan untuk melengkapi ini, dan ini kalau bisa sama-sama kita, dan kalau ini provinsi jalan jadi ini. Alogo yang disebut angin tornado lebih hebat lagi ada di Tau Silalahi. Namanya Alogo Siopak Borni. Nanti akhir April ke awal Mei itu ada setiap tahun. Itulah saat bermain-main Namburu Diang Namora dengan Daupungi Sitaparapi. Ini anak opung ini Silai Sabungan, tapi karena nggak menikah nggak disebut. Ya, jadi ini luar biasa dia bermain begitu. Hanya ada di kita, dan itu juga salah satu nanti reasoning lah untuk mengapa kita perlu provinsi ini. Jadi dasar mengapanya itu kan harus kita isi ini yang tadi disebut. Nah, oleh karena itu kalau lompat ini tadi ke Humbahas, kabupaten yang memekarkan diri dari Taput itu bersama-sama Tobasa kemudian menjadi Toba dan Samosir, paling banyak Aminjur dari situ. Iya. Ini negeri yang paling luar biasa, tempat perantauan atau tempat diasporanya Daupung Siapudan dari Rumah Hela yang nantilah cukup suara kita. Yang kita sebut dengan Daupung Siapudan, Raja Nepospos itu, Marbun dan semuanya. Kehebatan yang terutama adalah di Bakara, Bakara yang tadi disebutkan, dan semuanya. Makin kaya ini, semakin kita sebut satu-satu, semakin berjejer beribu-ribu alasanlah mengapa kita perlu provinsi ini. Di situ poin saya sebenarnya menceritakan ini semua dalam konteks apa alasanmu gitu. Jadi nanti Nang bisa cerita lagi yang lebih serius mengenai Humbahas sampai nanti ke Pakat, ke Parliditan dan seterusnya, tempat ke Barus dan seterusnya. Nah, kalau kemudian lagi lompat lagi sedikit tadi soal Tapian Uli menyebut Pulau Musala dengan segala cerita dari teman-teman, ini menarik sekali ceritanya, malah makin hebat lagi karena Pulau Musala ini ceritanya tajam sekali. Ini lurus sekali ke Tapak Tuan di Aceh Selatan. Tapak Tuan di Aceh Selatan adalah asli Tapak Tuan di Daupung. Tidak berarti kata Tuan di situ dalam bahasa Aceh. Justru kata Tuan adalah kata yang paling mulia bagi sebutan anak-anak orang Batak nomor 1, namanya Tuan. Oke, misalnya kami Pinopar di Daupung, Tuan Sibagot di Pohon kami. Begitu, baru adik-adiknya Raja, Simpai Tua dan seterusnya. Wow. Tuan dia. Tuan Sorba di Banua, Tuan Sori Mangaraja, Tuan Manggala Bulan, itu kata-kata yang luar biasa. Dan jikalau kita pergi ke Tapak Tuan, itu memandang lurus kalau pakai keker, sampailah itu persis ke Pulau Musala. Disitulah Daupung, Raja
Sogumiling Geleng yang kita sebut Raja Biak-Biak atau Raja Uti dengan si pitu hali tuat pitu hali takok yang pitu nama ini menyelesaikan persoalannya dengan angginya 1000 raja. Panjang lagi nanti cerita kita ini. Dalam sekali, kaya betul kita dengan ini. Nah, dari situ lah kemudian Namboru Biding Laut yang kemudian pergi terpaksa ke tanah Jawa, masuklah ke Banten, Jawa dan seterusnya. Biding Laut. Biding Laut. Ya. Kenapa dibilang si Boru Biding Laut? Ada namanya yang khusus, cantik kali. Suatu ketika aku ucapkan. Tapi Biding Laut ini sebutan. Dia pun nak berui mengatu Biding Lautan. Maksudnya sudah pergi seberang laut. Tapi namanya cantik sekali. Suatu ketika aku ucapkan itu. Ya. Betapa luar biasanya situs-situs dan nama-nama opung kita dan opung Boru Namboru kita. Cantik-cantik sekali. Yang setelah sekian generasi kebatakan, hampir semua nama Boru kita Boru Batak, nggak ada yang mengikuti nama opung Boru yang di atas sana. Misalnya Namboru Naulibasa, Namboru Deang Namora, Namboru Naitang. Oke, banyak sekali. Jadi ini luar biasa. Siapa yang menyelamatkan ini? Karena itu butuhlah jawabannya tadi ini. Nggak mungkin Edi Ramayadi. Itu poin saya. Kita butuh gubernur yang mengerti Habatahun dan darahnya Kecang Batak. Jadi jangan dibenturkan pada istilah-istilah yang kecil-kecil tadi. Ada yang besar Habatahun. Bukankah kita sepakat bahwa Tanah Batak dengan kaldera Danau Toba terbentuk karena super vulkano terbesar di dunia? Masa ya yang terbesar di dunia ini nggak boleh jadi provinsi? Amin. Itu poin saya. Harus begitu argumentasi kita, bukan pada proses tentang geografi semata. Apalagi Boloda Sibotar Mata. Enggak, itu terlalu kecil, terlalu pendek kalau itu kita pakai. Masih jauh di atas sana. Karena itu aku mengajak cerita ini. Dan kukatakan tadi, setelah ini laris nebaho, majau mulak mata muat. Kalau sudah majau mulak, udah jauh kali ini. Kan gitu, mulak. Bayangkan kalau didengarkan opung kita ini, margodangi mereka, adiga toro sudah pina parhom. Itu. Saya ingin bicara itu. Jadi, kalau aku bicara ini, kembali ke soal tadi Pak Silaban moratorium. Pak Silaban, dengan berakhirnya Undang-Undang 2299 digantikan 23 2014, udah mati itu moratorium. Nggak ada itu. Jadi itulah kesimpulan itu tulisan. Nah, oleh karena itu semua yang mengajukan calon provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan Undang-Undang 2299 terpaksa sudah dikuburkan. Minta maaf, selesai dia. Karena tahapannya berbeda. Sekarang mulailah dengan Undang-Undang 23 2014. Pertanyaannya, berlakukah moratorium? Tidak lagi. Nggak ada gunanya. Pertanyaannya, apa yang mau kau lakukan? Kapan saja. Sepanjang dipenuhi undang-undang ini, jalan. Saya menyebut 48 tadi mempermudah saja tahapan itu. Tadi ditanya Pak Pakpahan. Mari kita mulai. Dari semua kata-kata ini kira-kira masuk akal tidak? 1. Daerah pemekaran berupa penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Berarti kalau Sumatera Utara dengan 33 kabupaten kota, 34. Sekarang 34, di antara itu kemudian menjadi membentuk provinsi baru. Oke, lanjut. Pemekaran daerah daerah provinsi dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi. Nah, dulu nggak ada persiapannya, langsung.
Karena itu ketika diuji semua dokumen ini, karena di dokumen ini tidak ada persiapannya, nggak bisa diteruskan. Bukan karena moratoriumnya. Berikutnya, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Ini syaratnya. Menurut saya mudah tadi. Menurut saya baca sebentar udah di sini semua. Apa persyaratan dasar? Terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Udah cukup ini. Kalau tadi yang bilang 5 pun boleh. Saya menyebut tadi angka 9 itu karena dimungkinkan berada di kawasan itu. Itu kan penjelasan teori saya. Nah, lapangannya nanti terserah. Nah, yang disebut kewilayahan, luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas usia, saya kira lengkap di sini. Sudah dipenuhi. Persyaratan dasar kapasitas daerah, kemampuan daerah untuk berkembang dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Siapa yang meragukan kita? Bisa dipenuhi. Persyaratan dasar mengenai luas wilayah minimal, berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Kita ada Pulau Samosir saja, satu kawasan di situ. Saya membaca tadi ini, kemudian menjelaskan pendekatan provinsi karena kawasan, supaya mudah menentukan wilayahnya tadi. Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Soal 2 menit. Soal 2 menit itu. Sorry. Lewat dekat di sana nih. Oke, kurasa suaraku cukup lah ya. Ya. Sama juga waktu saya di paripurna kemarin, mic-nya mati kan masih kedengaran juga suaranya. Nah, cakupan wilayahnya ini yang penting Bapak Ibu sekalian. 1, paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi. Jadi benar 5 aja cukup. Toho deh, 5 saja cukup. Mari kita lihat nanti. Yang 5 itu yang mana? Makin sederhana. Saya tadi menjelaskan kewilayahan tadi itu. Ada 9 yang bisa bergabung di situ. Kalau teori saya itu diterima. Kemudian daerah persiapan itu ya batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun. Sumatera Utara udah puluhan tahun lebih, sudah selesai induknya. Daerah kabupaten 7 tahun terhitung sejak dibentuk. Saya cek mulai Samosir, sudah lewat 7 tahun. Dipenuhi semua. Berarti tidak ada masalah. Berikutnya yang ke-12. Persyaratan dasar kapasitas daerah, geografi, demokrasi, dan seterusnya, potensi ekonomi, sudah ada di sini. Tinggal ngupdate datanya, APBD dan semuanya, gampang. Geografi, lokasi ibu kota, hidrografi, kerawanan bencana, silahkan nanti waktu kita bicara. Kalau saya ditanya di mana titiknya itu Bang, gitu, saya tetap sederhana. Kalau seandainya provinsi Danau Toba itu, yang saya inginkan adalah halamannya kantor gubernur itu adalah Tau Toba itu sendiri, menghadap ke Pusubuhin. Itu aja, terserah kalian tentukan yang mana. Jangan belakangi Danau Tobanya karena dia provinsinya. Seandainya misalnya di Paropo, ya tetap menghadap ke danau menuju ke Pusubuhin. Seandainya di Porsea, ya begitu. Karena tadi Danau Toba, itulah halamannya. Dan saya kira ini provinsi paling unik di dunia. Boleh parkirannya mobil mewah, tapi juga kapal-kapal Soluni Daupung tetap ada di situ. Supaya sing-singsonya tetap jalan. Kalau enggak nanti naik ALS terus kita. Nah, kemudian soal parameter keamanan sudah oke, sosial politik sudah oke, potensi ekonomi sudah oke, parameter keuangan daerah itu dimulai dengan kapasitas pendapatan provinsi induk. Terpaksa kita bicara kepada Pak Edi Ramayadi memang, karena dia nanti yang membiayai sementara plus APBN. Bisa dihitung, bisa, tinggal ngitung apakah APBD-nya sudah diketok atau belum, supaya masuk ke jalannya. Nah, ini saya kira nanti tim bisa lah mau mengkajinya teknis ini. Nah, dan seterusnya ya. Persyaratan administratif untuk daerah provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten kota dan bupati wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Itulah yang kita lobby tadi. Kan gitu ini, mau tidak mau harus bicara. Kan itulah yang mau kalau yang dulu terpakai enggak itu. Sudah mati nih Pak, minta maaf, selesai. Karena undang-undangnya udah ganti. Kalau kemarin saya bilang ganti bajunya ini, karena undang-undangnya pakai yang
lama. Kita hidupkan lagi materinya sesuai dengan yang ada ini. Tapi menghidupkan ini pakai moratorium tidak bisa, Pak. Oke, ya sudah, tinggal bongkar aja mana yang sudah masih bisa, susun. Ini pekerjaan yang tidak sulit, maksud saya gitu, Pak. Oke, kita teruskan. Ini dia yang ke-22. Pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat. Mau nggak mau bicara sama Edi Rahmayadi, itulah yang kusebut tadi. Oke, ya, jadi pembentukan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, kepada DPR RI dan kepada DPD setelah memenuhi persyaratan dasar wilayah dan persyaratan administratif yang tadi. Kan sederhana itu tangkahnya. 23. Pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan itu. Dinilai. 24. Disampaikanlah hasilnya kepada DPR RI. Rapatlah kami di sana. 25. Dalam hal usulan pembentukan daerah persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar wilayah dan seterusnya, maka kemudian pemerintah pusat membentuk tim kajian independen. Pemerintah pusat ngecek, oh cocok, checklist oke, ini oke, ini oke, simple saja. Karena ini kenapa selama ini kita baca, kita pingin moratorium kita hidupkan lagi, padahal sudah mati dia. Harus berani kita bilang itu, gitu Pak Silaban. Tadi jawaban saya secara lugas. 26. Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Ibereng mah, buado samosi, cocok do, on cocok do, on cocok do, hitung. Hasilnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan daerah persiapan. Anggaplah sudah dipenuhi itu. Masuklah langkah 26. Disinilah urusannya. Daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Siapa yang teken peraturan pemerintah? Presiden Jokowi. Itulah tahapan kedua. Nah, jangka waktu daerah persiapan 3 tahun. Jikalau 1 tahun saja sudah oke, selesailah itu. Tapi dikasih waktu 3 tahun. Najolo dan adong persiapan, namanya disikat saja. Begitu. Karena begitu, karena perintah undang-undangnya kan. Iya. Wah, jadi yang undang-undang lama buat begitu, digantilah menjadi yang baru. Jadi tidak relevan lagi bicara moratorium. Itu maksud tuh. Karena sudah ada undang-undang yang baru. Daerah persiapan dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jadi gubernur provinsi persiapan Magwarnano. Kepala daerah persiapan provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri dalam negeri. Nah, persiapan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan seterusnya dibiaya bla bla bla, jalan terus semua, saya lewati terus sampai terakhir. 4 ini idenya sederhana aja. Yang 43, pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir masa daerah persiapan. Belum tahu ini. Dicek itu. Kalau dia bagus, layak, jadi undang-undang, jadilah provinsi itu. Kalau tidak lulus, kembali ke provinsi induk. Selesai. Sesimpel itu tahapannya, sesimpel itu tangga-tangganya. Tinggal teman-teman kita semua yang memang ahli mengorganisir cara-cara kerja ini. Nah, dari pendapat yang saya jelaskan tadi sudah ditanyakan, maka targetnya 2 ini. Tahap pertama, bagaimana menyusun ini semua lengkap, persyaratan dasar kewilayahan dan administratif, agar Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meneken dan mengusulkan ke pemerintah pusat. Itu 1. Kapan itu? Kan saya tanya tadi. Karena gubernur ini akan berakhir segera. Kan begitu. Nanti ceklah tanggal tahun bulan berapa dia berhenti. Kan begitu. Jikalau dia misalnya nih berhenti dia misalnya 2023 November, ya kita usahakan sebelum November itu harus sudah ditekennya. Kan tinggal begitu. Jikalau dia tidak bersedia atau kita belum selesai, berarti yang PLT-nya nanti PJ ke PJ-nya. Tapi kita nggak mau PJ lah. Kita mau gubernur yang sekarang. Jadi kalau ini kita anggap September, sekarang bulan Maret, masa ia nggak bisa selesai ini? Itu maksud saya tadi. Tapi Inang dari Humbahas tadi, bukan aku yang dijolo, salah Inang. Yang diundang aku ini, nggak ada sedikit pun niatku mengambil alih ini, tidak. Salah itu. Tetapi ketika datang Laris Naibaho mengontak saya,
Ayo duduk kita. Biar ku ceritakan apa yang ku ketahui ini. Jadi siapa yang maju ke depan? Semua bangsa Batak. Itu kalau saya. Jadi jangan kalian gojekkan aku. Minta tahu mana janjimu? Basalainya. Enggak. Tugas anggota DPR menunggu nanti setelah diusulkan gubernur baru naik ke atas kami. Iya. Kan gitu. Tapi ada janji tadi melobi. Nah, kalau dia melobi bukan sebagai anggota DPR, kan ku bilang tadi, karena saya orang Batak, katakan saya punya partai, kan aku bilang tadi, sebagai partai saya melakukan lobby kepada partai saya. Tapi masih ada banyak partai lain. Kan gitu, biar jelas dulu. Nanti bujak musiano salah gue. Nggak boleh gitu, harus rame-rame kita dudukkan soal ini. Nah, dengan gambaran itu baru target kedua, Jokowi menerbitkan PP-nya. Kapan PP-nya itu diterbitkan? Bila masa persiapan untuk menyatakan persiapan provinsi telah diuji setelah diusulkan oleh gubernur, bentuk tim independen, dilihat cocok, keluar PP-nya. Jadilah dibentuk provinsi persiapan apa namanya? Danau Toba. Nah, misalnya itu Danau Toba untuk untuk 3 tahun. Jikalau 3 tahun ini belum selesai, lewat masa 3 tahun, berarti nggak naik kelas, gagal kembali ke provinsi induk. Kan itu tadi konsekuensinya. Kalau lolos baru jadi undang-undang, dibuanglah persiapannya langsung per provinsi XYZ tadi. Dengan gambaran saya tadi ini tahapannya. Marilah teman-teman semua susunlah siapa berbuat apa, kapan dan kepada siapa. Kan begitu? Yang ibu-ibu begini, yang ini begini, yang ini begini. Anggo hami boy dodohonon nami pas sedang boy. Kami akan tetap menyuarakan ini dengan cara kami. Misal, saya akan katakan nanti, mudah-mudahan tidak tertunda rapat kerja kami dengan Kapolri. Nggak ada hubungannya memang. Tapi saya akan ucapkan di situ. Karena untuk menjadi provinsi ini nanti harus berdiri di situ Makopoldanya. Harus ada Polda kita. Saya akan bilang, saudara Kapolri, kami sedang menyiapkan provinsi kami. Karena itu usulan untuk Polres khusus kawasan pariwisata Danau Toba yang diusulkan Kapolda Sumatera Utara di Sibisa, Anda harus siapkan dari sekarang. Kan begitu. Dan gubernurnya Profesor Dr. Hinca Panjaitan. Saya tolak itu. Saya pastikan saya tolak itu. Saya tidak ingin berpolitik di sini. Saudara Pak Pahan cabut itu. Saya katakan tadi, budaya nomor 1, politik cara memperjuangkan. Jangan ada satupun yang menyebut itu. Kalau itu saya mundur. Karena pikiran saya sederhana. Bagaimana menyelamatkan Batak dan Ugasan. Jadi emang Israel itu menikah sama kita bodoh itu budaya itu. Nah, jadi ya saya kumpulkan, saya stop nih. Belum. Lanjut ini. Saya mohon teman-teman, jangan ditarik ke hal-hal yang sangat subjektif itu. Kalau itu saya nyatakan saya mundur. Tidak. Oke, jadi harus hati-hati mana kita mengkatai. Tetapi kalau gagasan demi gagasan kita diskusikan, 24 jam saya siap mendampingi. Begitu. Kalau enggak, merbada nanti ini. Belum apa-apa udah merbada ini. Dan markasnya di sini lah. Nah, jadi saya sekali lagi saya ulang. Bagi saya politik itu nomor 2. Budaya yang nomor 1. Budaya keluar dari ketertinggalan, budaya keluar dari kemiskinan, budaya keluar dari sesuatu yang masih kegelapan. Bagi saya budaya Batak adalah tentang masa depan. Dan karena itu kita bicara tentang provinsinya. Itu poinnya. Dan Danau Toba diletakkan kepada kita dari super vulkano itu yang saya sebut luat nauli mutikni surga. Kalau itu yang kita pakai, mari bapak-bapak, ibu-ibu semua, buang dulu jauh-jauh siapa gubernurnya, dan saya sama sekali tak berminat untuk itu. Lebih bagus saya silent mengerjakan rumah Hela di kampungnya Pak Laris Naibaho, dan saya akan mendukung dia sampai kapanpun karena dia menjual anggir dan jerango. Di Boto Damang do dainang do halapatan di jerango. Jerango adalah satu-satunya tumbuh-tumbuhan
yang menangkal tentang kejahatan. Jadi kalau bagus rumah kita dan bagus, itulah tabarni daupu jarang anggirlah untuk pangurasa. Saya mau katakan, kenapa saya katakan itu? Jangan sampai kita mendirikan provinsi ini tapi tertinggal jauh juga tentang budaya Batak itu. Saya menolak lahirnya provinsi yang meninggalkan budaya Batak. Tapi kalau budaya Batak di depan diajukan untuk menjadikan ini provinsi, itulah yang menjadi ikhtiar mulia kita. Karena itulah tonani daupu untuk kita semua, mumpung kita masih sehat dan panjang umur. Itu saja dari saya, minta maaf tidak ada lagi diskusi.